Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Pembacaan Qurratul Ain. Kita sudah masuk pada al-ghusluh ya. Taharah, macam taharah yang kedua. Wasaniyatu, adapun taharah yang kedua. Taharah yang kedua ini li ajli hadasin akbar ya. Untuk menghilangkan hadas besar. Kalau wudu kan li ajli hadas asghar gitu. Untuk menghilangkan hadas kecil ya. Al-ghuslu ialah mandi besar. Mujibuhu, adapun yang mewajibkan al-ghuslu, yang mewajibkan mandi besar, ialah pertama khuruju maniyihi, keluarnya maninya seseorang, keluarnya spermanya seseorang dari jalan yang kaprah, min tariqatil mu'tad. Wa dukhulu hasyafatin, dan masuknya hasyafah, ujung daripada penis ya. Kemaluan laki-laki masuk ke kemaluannya perempuan, baik itu masuk ke kubulnya perempuan ataupun masuk ke duburnya perempuan, baik lawan jenisnya itu yang dimasuki hasyafah mati ataupun manusia tapi sudah mati, ataupun berupa bahimah, hasyafahnya dimasukkan ke vaginanya fahimah, misalnya kemaluannya bahimah, hewan, binatang, ma'ikrohin, disertai dengan paksaan, atau misalnya naumin, atau karena tidak sadar sedang tidur, nisyanin, atau dalam keadaan lupa, ya tetap aja mewajibkan mandi besar. Wabila inzalin, meskipun tidak keluar mani, kalau hasyafah itu masuk ke kemaluan lawan jenis, ujung penis itu masuk, maka mewajibkan mandi besar. Wa min zakarin asyallah ghairi muntashir, baik itu dari laki-laki yang lumpuh penisnya, ataupun waktu itu penisnya masih tidak aktif ya, tapi masuk hasyafahnya, ya mewajibkan wudu tetap. Wadukhulu hasyafatin, dan masuknya hasyafah farjan kepada farji, kemaluan lawan jenisnya. Kemudian wahaidun, dan haid, ini mewajibkan mandi besar juga bagi perempuan. Haid, ketika haidnya sudah tidak keluar lagi darahnya, ya wajib mandi. Wa kullu zamanil haid miqdaru yaumin wa lailah wa huwa 24 sa'ah, paling sedikitnya masa haid itu kadar waktu sehari semalam atau 24 jam. Falakiyah, versi ahli falak dia. Muttasilah ittisalan ma'hudan fil haid. Wasa'ah khamsa asyara darajah, wa darajah 4 daqa'iq, wa daqiqah miqdaru suratil ikhlas marrah. Oh, ini ukurannya sampai dijelaskan detail ini. Pokok yang paling sedikit itu 24 jam. Yang paling banyak masa haid ialah 15 hari 15 malam. Meskipun tidak bersambung,
meskipun tidak ittisal tapi munqati, pisah-pisah tapi ketika dijumlah sampai pada itu. Wa salisuha, adapun yang kemudian wa nifasun, dan nifas ini yang mewajibkan mandi besar juga, yang mewajibkan mandi besar. Zamannya nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Zamannya nifas paling sedikit itu ya satu tetes ya, paling banyak itu masanya 60 hari, yang kaprah 40 hari nifas. Wa min mujibil ghusli tahayyurul mustahadah, bingungnya seorang mustahadah juga bagian dari yang mewajibkan mandi ini. Iya, wilada, melahirkan, itu itu juga mewajibkan mandi. Setelah melahirkan ya mandi. Walau li'alaqah wa mutwa, meskipun yang keluar bukan bayi yang seutuhnya, berupa prematur ataupun berupa segumpal daging ataupun segumpal darah, mandi setelah itu. Karena kenapa? Li'anna al-ghusla yajibu bi khurujil ma'il ladzi yukhlaqu minhul walad, karena kewajiban mandi itu yaitu disebabkan keluarnya air yang mana dengan air itu diciptakanlah anak. Fabi khurujil walad haula, apalagi sampai keluar anak dari rahimnya, maka setelah itu ya wajib mandi. Ini mandi wajib nih ya, mandi wajib. Ada mandi sunnah. Mandi sunnah itu seperti mandi usul Jum'ah untuk hadir Jumat, mandi untuk melaksanakan sholat istisqa, mandi untuk melaksanakan sholat khusuf, gerhana matahari, ataupun khusyuf, gerhana bulan, mandi untuk menghadiri sholat Aid, mandinya orang kafir ketika masuk Islam, mandi dari setelah memandikan jenazah, sunnah itu juga banyak ini yang sunnah. Mandi setelah dicanduk, sudah dibekam, terus sunnah itu mandi setelah dibekam. Mandi ketika keluar dari kamar mandi karena membersihkan sesuatu, sunnah. Wa aula ayyakuna bima'in mu'tadil bainal harara wal burudah, sunnah yang lebih utama ialah mandi dengan air yang sedang-sedang antara panas dan dingin. Dan juga ada kesunahan mandi setelah mencabut bulu ketek itu. Kesunahan mandi, sunnah juga mandi ketika menghilangkan bulu kemaluan. Sunnah mandi setelah mencukur kepala. Sunnah mandi setelah sembuh dari penyakit epilepsi, koma pingsan itu, setelah sembuh sunnah mandi. Sunnah mandi setelah sembuh dari penyakit gila. Sunnah mandi ketika keluar dari masa kanak-kanak masuk ke umur baligh, itu sunnah mandi. Jadi mengikuti penanggalan nih. Tanggal besok saya sudah masuk masa baligh, melihat dari umur misalnya, maka besok sunnah mandi setelah masuk. Begitu juga sunnah mandi ketika melaksanakan ihram di waktu haji dan umrah, sunnah mandi. Sunnah mandi ketika masuk tanah haram, sunnah mandi ketika masuk Mekah, sunnah mandi ketika akan wukuf di Arafah, ketika menginap di Musdalifah, sunnah mandi juga ketika wukuf di Masy'aril Haram, keesokannya hari nahar, sunnah mandi. Sunnah. Begitu juga sunnah mandi liramyil jimar, untuk melempar batu fi kulli yaumin min ayyamit tasyrik, di hari-hari tasyrik yang 3. Sunnah mandi ketika taghayyuril badan, bau badan sudah berubah, sudah agak enak, sunnah.
Sunnah mandi untuk menghadiri majma' min majamil khair, perkumpulan-perkumpulan kebaikan, pengajian. Sunnah mandi untuk iktikaf di masjid. Sunnah mandi untuk memasuki Madinah al-Munawwarah. Sunnah mandi likulli yaumin min Ramadan, tiap malam Ramadan. Sunnah mandi inda sailanil wadi, ketika mengalirnya lembah yang kering misalnya. Ini banyak ini sunnah mandi, ini mandi sunnah banyak. Sunnah mandi mil ifaqah, mil junun, sembuh dari gila, sembuh dari iuma, epilepsi dan semacamnya. Ini ya. Jadi ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Yang mandi wajib itu disebabkan keluar mani, masuknya hasyafah farjan terhadap kemaluannya lawan jenis. Dan yang ketiga haid, sembuh dari haid wajib mandi. Dan juga nifas, selesai nifas wajib mandi. Wa furuduhu, sekarang apa? Wa furuduhu, fardu-fardunya mandi. Wa furuduhu, dan bermula beberapa rukunnya mandi, fardunya mandi. Kewajiban di saat mandi besar. Niyatu adain, ialah niat ada. Niyatu ada fardil usli, ialah berniat melaksanakan kewajiban mandi, dadaul usli. Makrunatan, yang mana niat tersebut bersamaan bi awalihi, dengan awal proses mandi itu sendiri. Jadi kalau mandinya dimulai dari atas, dari kepala, bersamaan dengan nyampainya air ke kepala, niat itu sudah dihadirkan dalam hati. Nawaitul ghuslah li raf'il hadatsil akbari, ya. Wa ta'mimu badanin, kemudian rukun yang kedua ialah wa ta'mimu badanin, meratakan air ke seluruh badan. Ma tahta kulfatin, bahkan hingga harus nyampe ke bawahnya ulfah, ke bawahnya sisa itu, sisa sunatan penis itu. Ada orang disunat kemudian tidak, sunatannya itu tidak sepenuhnya, ada sisa-sisa kulit di bawahnya kulfahnya itu, kulitnya itu harus dinyampein air sudah harus nyampe di situ. Ta'mimu badanin hatta ma tahta kulfatin bimain, airnya harus sampai pada situ. Jangan sampai ada anggota tubuh yang tidak, anggota tubuh zahir ya, yang tidak terkena air. Wa yakfi dhannu umumihi, dan cukup mempunyai sangkaan terhadap ratanya air ke seluruh zahirnya badan. Kemudian sunnah, dan disunnahkan tasmiyatun, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sebelum niat ya. Wa izalatu qadarin, disunnahkan menghilangkan kotoran dulu, jangan langsung mandi, sunnah menghilangkan kotoran yang ada di tubuh. Fawudu'un, dan sunnah wudhu dulu, jangan langsung mandi, wudhu dulu. Loh, kan punya hadas besar, gak apa-apa, sunnah ini, sunnah wudhu dulu. Meskipun memandikan mayat begitu juga, kesunnahan wudhu itu sebelum mandi, bukan setelah mandi besar. Kemudian fata'ahudu ma'atifah, kemudian menjaga anggota ataupun kulit yang berkerut itu dilihat, takut tidak dikontrol. Ta'ahud ini dikontrol, kulit-kulit yang berkerut takut tidak terkena air, karena biasanya kalau berkerut itu sulit, terhalang airnya untuk bisa ngena ke kulit itu. Wadalkun, dan menggosok itu sunnah. Watathlisun, dan meniga-niga kalikan. Jadi ketika menyiramkan air 3 kali, misalnya membasuh 3 kali, menggosok 3 kali sunnah. Wastiqbalun, dan menghadap kiblat ketika mandi. Wajaza, dan boleh takasyufun, membuka pakaian lahu
untuk mandi ini fi khulwatin, tapi di tempat yang tertutup. Jadi mandi telanjang bulat nggak apa-apa, asal di tempat yang tertutup boleh, nggak ada ancaman. Namun wa yusannu satru auratihi, sunnah tetap dalam kitab Fathul Jawad tulisannya Ibnu Hajar, tetap sunnah menutup auratnya. Illam yakun sammah may yahrumu nadharuhu ilaiha, apabila di situ tidak ada orang yang haram melihat tubuhnya, sunnah tetap menutup aurat. Kalau di sampingnya ada orang yang haram melihat tubuhnya, maka wajib menutup aurat. Misalnya di tempat terbuka mandinya, kalau di tempat tertutup ya meskipun telanjang juga apa-apa, ngapain, tapi tetap sunnah menutup meskipun di tempat tertutup. Kemudian apa lagi? Wasaniha taharatu badanin. Kemudian rukun yang kedua taharatu badanin. Oh, ini sudah masuk taharah kedua ini ya. Ya udah, yang penting mandi besar dulu dan mandi sunnah. Rukun-rukun mandi sudah kita baca. Semoga dari apa yang kita telaah ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Ini sudah masuk pada syarat sholat yang kedua, yaitu taharatu badanin. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.